Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 9 yang beranggota Eli Wahyuni, saya sendiri, Intan Putri, dan Aulia Agne. Di sini saya akan membahas kasus pelanggaran kemanusiaan kekerasan terhadap anak. Yang akan dibahas adalah 1. Bentuk-bentuk kekerasan, 2. Pelaku kekerasan, 3. Penyebab dan solusi kekerasan. Pembahasan yang pertama, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi cermin bahwa pengamalan nilai Pancasila masih minim untuk dilakukan. Penyebab dari kasus itu sendiri adalah rendahnya kesadaran diri dan kurangnya sifat Pancasialis. Dengan demikian, sila kedua Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan yang dinamis dan selalu mengarah pada kemantapan yang telah disempurnakan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, penyimpangan dan pelanggaran tetap terjadi, terutama terhadap nilai kemanusiaan yang dianut pada sila kedua Pancasila. Salah satu contoh kasus yang menjadi polemik di negara Indonesia adalah terjadinya kekerasan pada anak. Yang ketiga, kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak-anak, atau kekuasaan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seseorang anak oleh orang dewasa. Contohnya seperti memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban, dan lainnya. Yang kedua, ada kekerasan secara verbal. Kekerasan ini biasanya terjadi seperti nama panggilan, ejekan, degradasi, kerusakan harta benda, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan. Kekerasan secara mental. Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Contohnya seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, paparan senonoh dari alat kelamin pada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat kelamin anak tanpa kontak fisik atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Contoh lainnya yaitu seperti pelecehan, pencabulan, maupun pemerkosaan. Pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan justru orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak, seperti orang tua, kakak atau adik, keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman sekolah, guru pembimbing di lingkungan rumah, dan guru di sekolah. Pasti itu ada perbuatan, sikap sehari-hari, dan kata-kata yang justru mencederai emosi anak, dan hal ini disebut kekerasan psikis. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan kepada anak, di antaranya pewarisan kekerasan antara generasi, stres sosial, isolasi sosial, dan keterlibatan masyarakat bawah, struktur keluarga. Dampak kekerasan fisik, dampak kekerasan psikis, dampak kekerasan seksual, dampak penelantaran anak.
Solusi kekerasan terhadap anak. Tindakan pencegahan diperlukan untuk menekan tingkat frekuensi kekerasan yang melanggar keberadaannya sesama manusia. Kiat yang bisa dilakukan untuk itu adalah bantu anak melindungi diri, pembekalan ilmu bela diri, memaksimalkan peran sekolah, pendidikan budi pengerti, laporkan pada pihak berwajib. Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Perlindungan anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Kemudian, dalam pasal 18 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.